Kemarin saya lihat di berita ada 3 anak kecil yang melakukan pembacokan di Tembalang, Semarang. Nah, tadi pagi saya lihat berita, belum saya baca sih, cuma lihat judulnya aja. 3 anak kecil itu ditangkap. Nah, terus terang waktu dengar berita itu sebenarnya saya miris ya dengan situasi yang ada sekarang. Tapi nggak heran. Kenapa? Karena ya kenyataannya banyak anak-anak kecil, anak-anak tanggung gitu, SMP SMA yang penampilannya itu udah kayak kriminal. Jadi udah tatoan, tindian, rambut disemir macam-macam, yang semirnya itu bukan semir gaya tapi semir uraan. Merokok, naik motor nggak pakai helm. Sebenarnya itu indikasi tanda-tanda pemberontakan anak-anak muda. Ibaratnya senggol dikit bacok. Nah, itu kenyataannya begitu. Anak-anak sekarang mereka susah untuk mengontrol emosi mereka. Nah, ini banyak faktor ya. Salah satunya karena game yang biasa mereka mainkan. Hampir semua game yang populer saat ini adalah game-game kekerasan, bertema kekerasan. Game perang atau game pembunuhan. Jadi game perangnya ini perang yang real battle life. Real battlefield ya. Jadi kayak betul-betul seperti nyata waktu perang sungguhan. Atau juga ada perang fantasi. Kayak Mobile Legends itu kan perangnya perang fantasi. Tapi tetap aja perang, bunuh orang. Triple kill misalnya gitu. Udah jelas tuh bunuh 3 orang sekaligus. Nah, mereka tiap hari main itu sehingga kepekaan mereka jadi berkurang. Jadi dalam otak mereka kata membunuh, kill atau headshot itu jadi membekas di otak mereka, terekam di alam bawah sadar mereka bahwa itu tuh hal yang biasa. Bahkan itu menjadi satu kebanggaan kalau bisa bunuh orang di dalam game ya. Nah, itu terbawa dalam dunia nyata, sehingga rasa empati mereka jadi berkurang atau bahkan tidak ada. Nggak ada lagi rasa empatinya. Bahkan kadang terhadap teman sendiri pun udah nggak ada empatinya. Makanya ada ya, gara-gara masalah sepele teman sepermainan saling bunuh atau saling pukul. Padahal biasanya mereka main bareng. Jadi rasa empati udah nggak ada di kalangan kebanyakan anak muda sekarang. Nah, jadi situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa seperti yang tadi saya kemukakan di depan, anak kecil main bacok, itu jadi sudah nggak asing lagi, nggak jadi hal yang umum. Ditambah lagi ada perlindungan anak ya, undang-undang perlindungan anak, di mana pelaku kejahatan anak itu hukumannya itu nggak maksimal. Mereka nggak mendapat hukuman yang maksimal, sehingga ya mereka dengan leluasa melakukan tindak kejahatan tanpa takut untuk mendapat hukuman yang berat. Nah, ketika mereka taruh kata mereka masuk penjara, keluar dari penjara itu jadi kebanggaan tersendiri buat mereka. Wow, saya bekas anak penjara nih. Mereka jadi lebih beringas lagi, lebih menjadi-jadi lagi. Makanya dalam hal ini dibutuhkan kerjasama yang terpadu sih ya, antara pemerintah, keluarga, masyarakat, yang sebenarnya sih sulit untuk dicapai. Pada kenyataannya situasi yang seperti itu, saya yakin kedepannya bukan semakin berkurang, tapi semakin bertambah. Kekerasan anak, kejahatan anak, itu akan semakin bertambah. Itu kan yang diekspos di TV atau di media yang kita tahu. Bayangkan yang nggak terekspos itu banyak banget. Tawuran-tawuran misalnya di Jakarta, yang masuk berita itu paling cuma 1 atau 2, yang nggak masuk berita itu puluhan. Jadi situasinya sudah seperti itu, dan itu nggak cuma di Jakarta, tapi hampir di semua daerah di Indonesia udah kayak gitu. Ya, itulah obrol kosong kita ya pagi ini ya, sambil jogging. Ini ngomong-ngomong, videonya saya ambil pakai XZ2, Sony XZ2. Jadi ini saya sambil jalan ya, bukan sambil lari. Jadi videonya cukup stabil. Gambarnya juga bening. Ini aku pakai yang setelan standarnya, jadi
nggak tak custom, masih pakai setelan standarnya. Oke, terima kasih sudah nonton videonya.